Oke, baik. Terima kasih waktunya kepada pembawa acara. Mohon izin Pak Asdiano. Oke, baik. Judul dari rencana penelitian untuk skripsi ini adalah dampak program bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian terhadap reduksi kemiskinan. Saya melihat ada dua hal ya dari judul yang perlu saya konfirmasi. Pertama adalah bantuan sosial itu sendiri, dan yang kedua adalah reduksi kemiskinan. Pertama dari bantuan sosial. Di dalam penelitian ini disampaikan bahwa salah satu pembeda dari penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan terkait bantuan sosial adalah integrasi antara tiga jenis bantuan sosial sekaligus, yaitu PKH, BNPT, dan BLTDD. Nah, mungkin pertanyaan saya ya, artinya ketika nanti ini akan dilakukan penelitian PKH, BNPT, BLT itu tiganya ya. Artinya nanti akan kamu wawancara adalah mereka yang mendapat PKH, BNPT, dan BLT. Gitu. Oke, PKH itu visi programnya apa sih sebenarnya? Dia memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pendidikan, kemudian kesehatan juga. Jadi memastikan bahwa anak-anak rumah tangga miskin itu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan juga memastikan mereka mendapatkan kesehatan juga, terutama pada ibu hamil dan juga disabilitas berat, penyakit disabilitas berat. Oke. Apa? Artinya PKH ini akan menangani dua komponen utama ya, dari kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kalau BNPT, visi program BNPT-nya apa? Kalau BNPT itu dia memberikan bantuan pangan seperti beras dan kebutuhan pangan lainnya. Jadi aspek apa yang berkaitan dengan kemiskinan yang mau disasar dari program ini? Pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu yang terakhir BLTDD itu visi programnya? Nah, kalau BLTDD ini itu dia bantuannya dalam bentuk uang tunai kepada keluarga yang memang penerima manfaatnya itu syaratnya disepakati dari pemerintah desa itu sendiri, karena kan dananya dari pemerintah desa, jadi beda-beda juga. Enggak, sasarannya dari komponen kemiskinan yang mau disasar dari BLTDD apa? Kalau BLTDD itu sasarannya buat masyarakat yang petani miskin yang nggak punya modal untuk bibit, jadi dibantu melalui Bantuan tunai buat bibit itu bibit atau uang untuk membeli bibit? Uang untuk membeli bibit. Jadi arahnya lebih ke usaha pertaniannya yang sebenarnya BLTDD itu juga pemenuhan kebutuhan dasar, kan dia punya uang. Jadi untuk masyarakat miskin itu nanti uangnya digunakan mereka untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, kalau misalkan petani miskin kan pastinya uang itu digunakan untuk pembelian bibit, pupuk. dan pupuk itu kebutuhan dasar. Menurut saya kalau misalkan petani miskin pekerjaan utamanya kan petani, pasti mereka butuh pupuk untuk bertani, usaha pertanian. Oke, jadi sebenarnya saya mau mengkonfirmasi ini karena kamu akan melihat ini sebagai satu paket, satu kesatuan ya, baik BKH, BPNT, BPNT dengan BLTDD ini sebagai satu kesatuan. Nah, yang saya konfirmasi adalah dari setiap paket bantuan baik PKH, BNPT, BPNT ataupun BLTDD itu komponen kemiskinan apa yang disasar oleh masing-masing paket bantuan. Artinya paling tidak ada
komponen yang mau dilihat dari kemiskinannya itu yang mau dikejar apa dari setiap program itu atau paket bantuan itu satu. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian ini dilihat secara homogen gitu loh. PKH bentuknya uang kan ya, 200.400 ya pertama ya kalau nggak salah. BNT bentuknya uang tapi untuk pembelian pangan tunai. Artinya dia bantuan beras seperti itu. Nah terus BLT ini tunai lagi. Total berapa dari ketiga bantuan ini? Satu kakak kan mendapat berapa? Jadi dari total intervensi bantuan sosial melalui ketiga bantuan ini, bayangan saya ini harus dilihat secara hati-hati dalam komponen pendapatan rumah tangga. Karena intervensi bantuan sosial ini kalau bentuknya uang, dia akan masuk di dalam komponen pendapatan rumah tangga. Artinya kalau kita bicara dari modal itu, dia akan masuk dalam komposisi modal ekonomi dari rumah tangga. Nah, kalau bicara tadi ya dengan jumlah sekian, secara profil ekonomi rumah tangga nanti harus dihitung berapa persen intervensi dari bantuan itu dari total pendapatan keluarga. Ini mau nggak mau nih, karena kemudian akan dilihat proporsinya di dalam ekonomi rumah tangga. Jangan-jangan dia hanya kecil gitu, hanya sepersekian gitu dari total kebutuhan rumah tangga. Artinya pendapatannya sekian, kebutuhan sekian, dari bantuan itu sekian. Itu satu. Artinya adalah melihat masing-masing, karena ini akan meniatkan untuk melihat integrasi antara PKH, BPNT dan BLTDD. Jangan sampai kemudian dipukul rata gitu bahwa ini bantuan sosial. Harus hati-hati, karena kalau mengkonfirmasi dari misal dari hasil riset yang kamu telusuri sendiri ya, dari tulisannya Rizky ya, dia menyebut PKH ini jauh lebih efektif dibandingkan BPNT, kira-kira seperti itu. Artinya dari riset ini saja sudah menunjukkan nih, mereka nggak sejajar membandingkan PKH, BNPT, BPNT dan BLTDD itu harus sejati. Meskipun bentuknya tunai, tetapi sasaran dari program ini kan beda-beda. Makanya tadi saya tanya tuh, PKH komponen kemiskinan apa yang mau disasar? BPNT komponen kemiskinan apa yang mau disasar? Termasuk BLTDD ini bukan pada orangnya ya, bukan pada subjek, tetapi komponen kemiskinan yang mau disasar dari masing-masing paket bantuan. Karena kamu menempatkan mereka sebagai bantuan sosial yang kamu akan cari kaitannya dengan reduksi kemiskinan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau melihat temuan yang sudah ada, artinya ada nilai lebih dari PKH dibandingkan dengan BPNT. Nah, temuan-temuan seperti ini jangan sampai hanya dilihat sambilan loh. Artinya ini menjadi catatan penting kamu nanti ketika ke lapangan, jangan melihat ini sebagai suatu gelondongan yang mungkin gitu. Harus dilihat hati-hati dan harus di cross check, termasuk dalam profil ekonomi rumah tangga. Nah nanti lihat nih unit analisisnya itu mau apa nih, mau rumah tangga atau seperti apa. Nah itu harus dilihat komponennya dia seperti apa ketika kemudian diterima, kira-kira seperti itu. Itu satu. Kemudian selanjutnya adalah terminologi reduksi kemiskinan. Saya nggak tahu kenapa kamu menggunakan istilah reduksi kemiskinan. Saya menemukan istilah yang lazim digunakan
itu adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan kemiskinan. Apa yang membuat peneliti menggunakan terminologi reduksi kemiskinan dan kenapa itu kemudian dianggap sesuai untuk penelitian? Karena di sini saya melihat arti dari reduksi kemiskinan itu sebagai perubahan kondisi sosial ekonomi rumah tangga menjadi lebih baik dan stabil setelah kenikmatan sosial. Dari mana juga? Reduksi kemiskinan itu konsepnya saya kira. Artinya kalau memang dia mau digunakan sebagai judul harus hati-hati menggunakannya. Artinya mendefinisikan reduksi kemiskinan itu sendiri. Tadi saya menyampaikan ya, kalau tadi yang apa sebut sebagai ekonominya stabil. Apa bedanya kemudian dengan pengentasan kemiskinan atau pengurangan kemiskinan? Pengentasan kemiskinan itu definisinya apa? Artinya perlu diklarifikasi terkait pemilihan terminologi ini ya di dalam penelitian ini, terlepas dari perlu ada masukan saya kira karena kamu menggunakan ini sebagai judul besar di dalam penelitian yang di depan gitu. Nah di dalam tulisan ini sebenarnya juga kamu menyebut ada istilah ekonomi rendah ya, termasuk juga pendapatan rendah untuk menyebut istilah miskin. Kalau pengentasan kemiskinan ini di tulisan juga ada loh di dalam mau pakai. Jadi artinya pengentasan kemiskinan juga digunakan di sini untuk reduksi kemiskinan. Nah, pastikan kalau memang mau menggunakan terminologi reduksi kemiskinan, konsistensi penggunaan konsep itu jelas dan alasan penggunaannya juga jelas. Termasuk tadi ya beberapa penjelasan di seputar yang kamu sebut sebagai kemiskinan. Di situ ada ekonomi rendah dan pendapatan rendah. Karena beberapa penjelasan di sini juga menyebutkan bahwa sebenarnya ini dulu aja. Kalau kamu memandang kemiskinan itu penyebabnya apa sih? Kenapa seseorang atau seorang menjadi miskin atau kemiskinan itu bisa terjadi, itu penyebabnya apa? Aspek ekonomi atau non ekonomi? Keduanya. Oke, artinya sejak awal kamu memandang bahwa kemiskinan ini tidak hanya pemicunya bukan hanya faktor ekonomi ya, artinya ada faktor non ekonomi. Jadi nanti kalau diperhatikan di dalam penjelasan itu kamu masih menggunakan ada istilah ekonomi rendah dan pendapatan rendah. Kalau melihat itu artinya masih ada pemahaman atau penjelasan atau definisi yang sebenarnya masih ekonomi sentris gitu, artinya masih faktor ekonomi yang dominan kamu sebut sebagai penyebab kemiskinan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini berkaitan dengan rumusan masalah. Nah, di sini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama adalah dampak program bantuan sosial, selanjutnya kendala dan solusi. Saya mau mengatakan yang nomor satu. Dampak bantuan sosial ini bagaimana ceritanya bisa menjadi efektivitas bantuan sosial. Jadi kan dampak program ini bantuan sosial. Nah, kamu menjelaskan itu, kan menjelaskan saya di dalam itu menemukan efektivitas program bantuan sosial di teori halaman 14 ya, nomor 3. Dampak program bantuan sosial ini, apakah yang kamu maksudkan efektivitas program bantuan sosial, artinya program bantuan sosial ini efektif atau tidak, ini yang kamu pahami, yang kamu maksudkan sebagai dampak yang mau kamu cari dari penelitian ini. Kenapa bisa menjadi kemudian efektif atau tidak efektif? Tadi
sosial. Ini hanya sama sebenarnya seperti pertanyaan pertama. Kalau menggunakan istilah reduksi kemiskinan, bagaimana mengukurnya tadi kan bersama. Nah, saya juga menanyakan, kalau bicara efektivitas program bantuan sosial itu bagaimana? Kita bisa menyebut efektif dan tidak efektif. Itu dilihat dari dampaknya Bu. Kalau misalkan nanti dampaknya ternyata dampak dari program bansos ini ternyata mampu menurunkan reduksi kemiskinan itu di lapangan, berarti program bansos itu efektif Bu dilakukan. Sedangkan itu sebaliknya misalkan Kemiskinan tereduksi itu ini apa? Memang reduksi kemiskinan ya. Nah, kalau kemudian hasilnya kan misalnya ditanyakan terus jawabannya ini kemiskinan tereduksi ya, ini terkurangi. Itu bisa ditentukan dari apa? kan dari pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Terus Bu, kayak ketahanan ekonomi pada saat musim kemarau, biasanya mereka mungkin musim kemarau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena kalau petani kan bergantung hidup dari pertanian Bu. Kalau musim kemarau kan pasti nggak ada pemasukan yang datang. Nah, setelah adanya program bansos ini mungkin efektifnya mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar. Oke, ketahanan ekonomi itu Ketahanan ekonomi itu mereka bertahan di kondisi yang rentan. rentan apa? Kalau kerentanan itu kondisi di mana mereka misalkan bisa bertahan di, kalau petani misalkan di musim kemarau itu kan kondisi mereka rentan Bu. Rentan. Oke, jadi ketika saya juga membaca ya, ini nomor satu itu menurutmu ada kaitannya dengan nomor dua tidak? Kalau bicara efektif loh yang kamu maksudkan ya, nggak ada kan kaitannya? Terpisah nih, sama salah satu dengan dua ini berbeda ya, dua yang berbeda. Saya melihat malah justru nomor satu itu bisa ditemukan di dua ya. Artinya sebenarnya salah satu indikator bantuan sosial, saya kok tidak terlalu ini dengan kata efektivitas ya, kalau tidak punya indikator yang tepat untuk menjelaskannya. Nah, sebenarnya kalau mau disebut ya berhasil atau tidak, atau ya kalau kamu efektif tidak, sebenarnya dari penetapan sasaran itu gitu. Kalau ini sudah tepat sasarannya ya itu kira-kira. Kalau mau menyebut efektif ya, itu salah satu indikatornya adalah tepat sasaran yang disebut efektif. Jadi kalau memang ternyata 2 dan 3 itu jawabannya dia tepat sasaran, itu sudah efektif sebenarnya. Kalau mau bicara pakai kata efektif, efektivitas itu sudah efektif. Nah, tadi kan di awal penjelasan ada berapa ratus yang dicoret namanya 988. Nah, itu yang menurut saya menarik tuh. Artinya sebenarnya 2 3 itu menjelaskan kalau kamu yang kamu maksud efektif ya, itu sudah di situ persisnya. Nah, artinya nomor satu ini agak harusnya tidak dipahami sebagai efektivitas bantuan sosial gitu. Nah, tergantung kalau kamu mau dampak ini berkaitan dengan apa, nanti bisa dilihat lagi sih. Itu selanjutnya. Kemudian saya mau mengkonfirmasi terkait dengan kemiskinan atau masyarakat miskin atau yang nantinya akan menjadi subjek dari bantuan sosial tadi ya, yang 3 macam itu. Kamu pernah mendengar istilah desil atau tidak? Desil 1 sampai dengan desil 4 itu adalah status kesejahteraan yang menjadi kriteria untuk penetapan seseorang itu boleh mendapatkan bantuan sosial. Jadi 1 sampai 4 itu yang boleh, kalau di atas itu nggak dapat biasanya seperti itu. Nah, cuman persoalannya kalau kita merujuk ke desil ya, desil 1 sampai dengan 4, masyarakat miskin ini tidak mungkin. Artinya yang dikategorikan sebagai penerima bansos itu nggak mungkin. Miskin itu dikategorikan menjadi beberapa. Jadi ada istilahnya sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Nah, jadi
tergantung dia masuk DSI berapa tuh. Karena kalau kategorinya sangat miskin ini istilahnya dia untuk kebutuhan pangannya memang yang tadi kamu sebut tuh bertahan. Nah posisinya gitu. Tapi kalau yang miskin nggak sampai seperti itu. Nah ini beda lagi dengan yang model miskin ya. Apalagi dengan yang rentan miskin. Ini beda nih. Jadi ketika melihat miskin itu kategorinya berbeda. Kalau kita lihat di desil dan terkait dengan bansos itu 1 sampai 4 tadi menerima bansos. Ini besok coba di-cross-check di Pucung ya, kategori data penerima bansos ini mereka klasterkan di desa berapa. Karena termasuk tadi menurutku 1 orang itu boleh tidak menerima lebih dari 1 bantuan. Tapi kalau penelitiannya tadi berhasil loh, artinya 1 orang akan menerima 3 paket bantuan kan. Nah, desil inilah yang juga akan menentukan. Jadi boleh kalau masih di 1, 2, 3, 4 itu dapat beberapa bantuan boleh, 20 itu boleh. Ya, tapi artinya itu nanti harus mengkonfirmasi juga gitu. Ini orang-orang ini benar nggak nih memang tepat dan boleh dapat bantuan macam-macam tadi karena masuk dalam desil-desil itu. Dan artinya harus hati-hati melihat miskin itu beda-beda. Karena kalau dari kategori bantuan sosial ya, artinya ini adalah dari terminologi yang dibangun dari program bantuan sosial itu sendiri. Nah, ada satu hal lagi yang nanti perlu diperkaya. Ini kan versi pembuat kebijakan ya, versi eksternal. Nah, kemiskinan versi masyarakat setempat itu wakil. Ini yang sering jadi masalah di desa-desa. Yang itu tuh nggak miskin kok, tapi dapat bantuan gitu loh. Dan sering diprotes tuh, oh ya kalau dia dari rumah kendaraan dan sebagainya itu nggak miskin gitu loh. Tapi dia dapat bantuan kayak gitu. Soalnya kan dia dulu harus memasang stiker itu. Nah, tapi beberapa orang menolak malu gitu. Akhirnya salah satu caranya adalah dengan memasang stiker di rumah. Nah, ini tadi yang saya sebut ya, artinya kategori atau siapa-siapa yang boleh menerima bantuan-bantuan tadi itu yang itu banyak hal gitu yang harus klarifikasi, tidak boleh dilihat secara mungkin itu. Nah, saya kira itu catatan saya. Terus selanjutnya ini, oh iya tadi belum, yang konsep lokal tentang miskin tadi ya, artinya kalau menurut mereka yang miskin itu seperti apa? Atau istilah gunung kidul kan, atau istilah di Pucung kalau orang nggak punya, orang duit itu seperti apa, orang kaya itu seperti apa, itu penting ya untuk memperkaya bahwa jangan-jangan memang bentrok ini kategori desil-desil yang jelimet tadi itu kalau versi mereka tidak begitu gitu. Karena memang desil-desil ini agak kabur juga kalau di apa ya, kalau orang nggak jujur sangat memungkinkan peluang untuk dimanipulasi gitu loh definisinya itu. Ya kalau ditanya dia sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar atau untuk pangan ya, iya ya bisa jadi karena kalau musim kering maksudnya bisa jadi ada kebenaran-kebenaran itu ketika memutuskan. Oke, selanjutnya proposal ini juga cukup saya sebenarnya rajin ya, istilahnya mau mencoba menggunakan banyak konsep, salah satunya teori. Nah, beberapa yang saya catat di sini ya, ada teori pembangunan manusia, teori kemiskinan, teori kebutuhan dasar, teori model manusia, dan teori dari pembangunan sosial. Boleh nggak saya ditunjukkan salah satu penerjemahanku dari masing-masing teori ini dalam instrumen penelitian? Misalnya komponen dari teori pembangunan manusia, atau komponen dari teori kemiskinan, atau komponen dari teori kebutuhan dasar, atau model manusia, atau jaring pengaman sosial, itu kamu turunkan di dalam instrumen penelitian itu seperti apa? Boleh deh, kamu tunjukkan yang mana? Misalnya pembangunan manusia itu ada di dalam panduan wawancara saya yang ini, di komponen ini, bisa nggak? Misalnya ya, kalau misalnya ada susah saya aja di halaman 33 itu ada keadilan sosial dan hubungan antar warga. Ini adalah penerjemahan dari teori yang mana? Di nomor 5 panduan wawancara
keadilan sosial dan hubungan antar warga. Itu penerjemahan atau breakdown dari teori yang mana? Tidak tepatan sasaran itu berdampak pada keadilan sosial dan hubungan antar warga. Itu kamu ambil dari teori yang mana? Atau nomor 7 deh, percayaan masyarakat itu kamu ambil dari atau kamu terjemahkan dari teori yang mana? Bisa dua tiga yang nomor 7 itu ada percayaan masyarakat. Itu kalau misalnya dibaca dari hubungan manusia, kemiskinan, kebutuhan dasar, manusia, jaringan sosial, ini adalah penerjemahan dari yang mana? Komponen yang diterjemahkan dari teori yang mana? Dari usianya, dari usia skripsi jangan saya penasaran karena banyak yang ingin kamu gunakan. Artinya ini ada banyak tanggung jawab oleh seorang peneliti yang nanti harus detail ketika ke lapangan. Kalau misalnya tadi juga belum terkonfirmasi, sekarang ini Pak, nomor halaman 33 nomor 4. Mengapa kalau miskin kesulitan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan? Artinya kemiskinan itu berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan. Ini malah semua dari teori yang mana? Atau kamu turunkan dari teori yang mana? Kalau teori itu ada komposisi ya, komposisi itulah yang sebenarnya kita pakai dan kita turunkan untuk secara empirik ya, kita cari bentuknya di lapangan itu melalui instrumen penelitian. Halaman ketiga nomor 4. Ya, coba dilihat lagi. Saya kira itu. Saya senang karena temanya saya belum pernah melakukan ini ya, diskusi CPNS ini belum tahu. Cuma nanti kemudian menariknya adalah mengkaitkan ini dengan ini kan sudah sebenarnya instrumen ada yang bagus tuh. Jadi ditanya nih terkait dengan penguasaan pendekatannya ya. Artinya tidak hanya membaca bantuan sosial, bagaimana profil bansos itu masuk di dalam paket bantuan sosial itu masuk dalam profil ekonomi rumah tangga atau keluarga, tapi juga bagaimana ini penguasaan pemilikan dari rumah tangga. Nah itu menarik sih. Jadi dikaitkan nanti dengan agraria. Saya kira itu. Saya kembalikan ke pembahasan teman-teman. Oke, terima kasih Bu Wulan. Yang saya hormati Bu Wulan, Mbak Anissa, kemudian sahabat-sahabat mahasiswa, saya selalu menyampaikan bahwa ada hal yang menyenangkan ketika dosen pembimbing hadir dalam seminar proposal penelitian. Yang pertama tentu surprise, ya. Ada hal-hal yang ketika bimbingan, ketika diskusi, ketika konsultasi nggak dipahami, oh iya ternyata begitu. Nah itu kita dapatkan ketika kita seminar. Ada koreksi, ada kritik, ada pengayaan gitu ya. Terus yang berikutnya bagi saya adalah materi yang kita bahas hari ini bisa menjadi tambahan pengetahuan buat saya ketika nanti saya mengajar di sosiologi agraria maupun ketika saya mengajar di metodologi penelitian. Jadi itu yang membuat saya senang hadir di seminar proposal. Kemudian yang menarik berikutnya adalah harus ada bedanya antara skripsi yang Anda buat dengan skripsi yang dibuat oleh sahabat-sahabat mahasiswa dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Harus ada bedanya itu. Oleh sebab itu tadi di bagian akhir Bu Wulan mengingatkan bagaimana hubungannya dengan kita, dengan pertanahan. Nah kemudian penting juga diperlihatkan ciri khas STPN. Jadi kan teman-teman di STPN itu terutama para dosen teknis selalu bilang apapun judul skripsinya harus ada cirinya, yaitu peta. Ya, jadi nggak bisa alasan, jadi oh ini kan bantuan sosial nggak perlu peta, perlu. Misalnya peta administrasi,
peta penggunaan tanah, dan nanti kalau bisa divisualisasi, bisa dipetakan juga apa itu dalam kaitannya dengan bantuan sosial. Misalnya mana yang paling tinggi kondisi kemiskinannya, pedukuhan mana yang paling miskin, pedukuhan mana yang paling sejahtera, misalnya begitu. Itu, dan kemudian ada yang menarik dari mahasiswa tadi bertanya tentang bagaimana mengukur reduksi kemiskinan. Nah kemudian ketika pertanyaannya bagaimana mengukur reduksi kemiskinan, kan kemudian pilihannya dua ya. Kita akan menggunakan metode yang mana. Kalau kita menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka hasil kita berupa seberapa persen kira-kira gitu ya. Berapa persen reduksi berhasil dilakukan. Misalnya kemarin kemiskinannya 10%. Oh sekarang jadi 8%, berarti ada kemajuan sekitar 2%. Itu kalau kita menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kalau kita menggunakan metode penelitian kualitatif, kita tidak bicara persennya, tapi kita bicara bagaimana konstruksinya. Bagaimana reduksi kemiskinan itu berhasil dilaksanakan, bagaimana reduksi kemiskinan itu berhasil dibangun. Biasanya nanti kita mainkan di konsep inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana, dan terakhir outcome-nya apa. Outcome-nya apa itulah yang kemudian mendasari menjadi relevan dengan ketika dilihat di rumusan masalahnya. Karena kan rumusan masalahnya kan dampak itu kan outcome ya. Jadi itu. Nah kemudian lebih menarik lagi adalah ketika kita menggunakan teori. Misalnya tadi Mbak Anissa menggunakan capability approach Amartya Sen. Nah kalau Mbak Anissa menggunakan capability approach Amartya Sen, ada dua kata penting yang di situ dibahas, yaitu kapabilitas dan fungsi. Kapabilitas, bagaimana mereka punya peluang mencapai kondisi hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kapabilitas, kondisi yang ada padanya yang membuat dia punya kemampuan hidup lebih baik, kira-kira begitu. Kemudian fungsinya, kalau kemudian ada bantuan sosial, bagaimana bantuan sosial itu difungsikan dalam rangka itu. Nah kemudian kalau naik sedikit, kita gunakan teori yang lebih atas. Misalnya kita gunakan teori implementation of public policy dari Merle Grindel misalnya. Di situ nanti diajarkan atau diarahkan bahwa ketika kita sedang berupaya membangun konstruksi reduksi kemiskinan, maka di situ ada peran aktor. Ya, ketika kita bicara tentang peran aktor, nanti kita bicara tentang apa wewenang beliau, dan kemudian di situ bisa kita wewenang dan kepentingannya, kan setiap orang pasti punya kepentingan. Kalau kita berpikiran positif misalnya, oh pemerintah kelurahan punya kepentingan dalam rangka mewujudkan kelurahan yang mandiri, damai, sejahtera. Terus kemudian kalau dia ingin mandara, apa sumber daya yang digunakan? Salah satu sumber dayanya adalah misalnya sumber daya finansial. Nah ketika bicara sumber daya finansial, kita nanti bicara tentang bagaimana dana kelurahan itu digunakan untuk memberi bantuan. Makanya ada tadi BLTDD. Tapi kemudian nanti ada bantuan yang sifatnya dari pihak luar, misalnya dari kabupaten atau dari provinsi. Jadi itu yang kemudian harus dipadukan. Dan kemudian bagaimana aparat itu mematuhi setiap ketentuan dalam rangka misalnya tadi bantuan non-pangan, bantuan non-tunai, bantuan pangan non-tunai, BPNT, bagaimana PKH, bagaimana BLTDD, bagaimana itu semua ketentuannya dipatuhi. Terus kemudian kalau kita naik sedikit, misalnya kita menggunakan teori aksinya dari Tucker Parson, itu nanti diajarkan bagaimana masyarakat itu beradaptasi dengan kondisi kekinian. Tadinya kan dia seolah-olah kita sedang memposisikan, oh tadinya dia miskin misalnya gitu ya. Kita sedang berharap dia mereduksi kemiskinannya. Mungkin tadinya dia miskin level sekian, sekarang agak diturunkan level kemiskinannya. Tadi 2 bulan sebelumnya tadi hampir miskin, agak miskin naik. Kita turunkan levelnya sehingga kemudian kesejahteraannya kan naik. Jadi kalau level kemiskinannya turun berarti level kesejahteraannya naik. Nah, ketika itu sedang berproses, maka kan kemudian ada adaptasi, ada bagaimana dia membangun tujuan hidup, bagaimana dia mengintegrasikan semua kegiatan, dan bagaimana dia melihat itu sebagai sebuah pola yang kemudian dengan pola itu dia, oh kalau begitu saya harus begini, gitu ya. Nah itu pakai teorinya Tucker Parson. Jadi saya pikir perlu kecermatan, perlu kesabaran dari Mbak Anissa ketika sedang membedah konstruksi reduksi kemiskinan itu, gunakan poin-poin penting dari berbagai teori itu. Tadi kan banyak sekali teori yang dibahas, gunakan itu semua sehingga kemudian ketika kami nanti membaca skripsinya, oh kami paham, oh reduksi kemiskinan itu dikonstruksi dengan cara demikian.
ini inputnya, begini prosesnya, ini outputnya, dan ini outcome-nya. Dan ketika dibilang ini outcome-nya, itu berarti rumusan masalah kedua. Nah, kemudian pada situ dibahas, oh untuk mencapai itu ada kendalanya loh dan ada solusinya. Jadi saya pikir itu yang harus dipahami. Kemudian ketika saya lihat ini yang saya bilang surprise, kelihatannya sudah diperiksa betul, tapi tetap aja ada yang lolos ya. Jadi penulisan misalnya di bagian halaman 21 itu berkali-kali Nugroho, banyak sekali kata Nugroho. Jadi hati-hati, itu kan misalnya nggak perlu, misalnya gini, di poin 1 subjek penelitian Nugroho 2020, Nugroho kalau sudah ada Nugroho 2025, Nugroho 2020 nya dibuang karena udah direvisi gitu ya. Dan kemudian yang poin 2 jumlah informan itu ada mulai Nugroho-nya berkali-kali. Saya bacakan ininya aja ya, koreksinya. Yang benar tuh harusnya merujuk pada pendapat Moleong dalam Nugroho, baru kemudian kurung buka 2025 tik 2 untuk 38 kurung tutup, jadi nggak berulang-ulang dan hampir semua tuh diulang-ulang Nugrohonya. Jadi jangan, salah itu nanti secara teknik penulisan. Jadi perlu kecermatan membaca teori, perlu kecermatan menulis sehingga kemudian skripsinya nanti menjadi lebih bagus, dan itu diawali dengan proposal yang bagus kan gitu ya. Skripsi yang baik diawali dengan proposal yang baik. Proposal yang baik adalah proposal yang jelas yang bisa membantu Anda melakukan penelitian di lapangan. Saya pikir demikian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.